Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Doa Penguat Iman Channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mau bersama pakai semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini kami mau mengawali hari kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi tentang isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang berbicara. Kami minta Roh Kudus senantiasa menerangi dan memberikan kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersama memulai perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup yang membuat manusia menilai berdasarkan apa yang tampak. Dunia modern memuja penampilan, keberhasilan, dan pencapaian luar. Seringkali kita melihat seseorang dari pakaian, jabatan, atau cara berbicaranya, lalu dengan cepat menyimpulkan kualitas pribadinya. Namun Alkitab menegaskan bahwa ukuran manusia berbeda dengan ukuran Allah. Tuhan tidak terkesan oleh tampilan luar, Ia menilai dari kedalaman hati. Di hadapannya, bukan rupa atau status yang menentukan nilai seseorang, saudara, melainkan ketulusan dan kemurnian hati yang Ia lihat. Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, yang menjadi nats perenungan kita hari ini berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di dalam sejarah bangsa Israel, prinsip ini menjadi fondasi penting bagi umat yang dipanggil untuk hidup kudus. Masyarakat Timur Tengah kuno sangat menghormati simbol-simbol lahiriah seperti pakaian imam, tanda suku, dan keturunan. Tetapi Tuhan berulang kali menegur bangsanya agar tidak berhenti pada penampilan keagamaan yang semu. Ia menuntut integritas batin, bukan sekedar ritual lahiriah. Ketika manusia sibuk memperindah luar, Tuhan menelusuri isi terdalam dari hati yang tidak terlihat. Pandangannya menembus segala lapisan kepura-puraan dan menemukan apa yang sejati. Ayat ini, saudara, bukan hanya pernyataan teologis, melainkan panggilan rohani bagi setiap orang percaya untuk menata kembali prioritas hidup. Ketika Tuhan berkata bahwa Ia menilai hati atau melihat hati, Ia sedang menegaskan bahwa kehidupan iman bukan tentang citra, melainkan tentang karakter. Dunia bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Tuhan tidak. Ia menimbang motivasi, bukan hanya tindakan. Di dalam pandangannya, kesederhanaan yang tulus lebih berharga daripada kemegahan yang palsu. Inilah cara pandangan ilahi yang membedakan antara manusia yang sekadar tampak baik dan manusia yang sungguh berkenan kepadanya. Renungan ini mengajak kita untuk menelusuri makna terdalam dari kalimat itu. Apa artinya bahwa Tuhan melihat hati? Bagaimana hal itu menantang cara kita menilai diri sendiri dan orang lain? Ayat ini mengungkapkan realitas bahwa Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang memiliki hati yang mau diajar dan dibentuk. Ketika manusia berfokus pada luar, Tuhan sedang memeriksa dari dalam. Ia menilai kesetiaan di ruang yang tidak terlihat, dan di saat tidak ada sorot mata manusia. Nah, di sanalah ukuran sejati iman dan karakter diuji, saudara. Saya mengajak kita bersama akan membahas 4 hal utama, dan saya juga mengajak kita untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hati menjadi pusat penilaian Allah. Kalimat Tuhan melihat hati merupakan pernyataan yang menyingkapkan cara Allah bekerja berbeda dengan manusia. Secara bahasa Ibrani, kata lev atau hati bukan hanya menunjuk pada emosi, tetapi mencakup pusat kehidupan batin, yakni pikiran, kehendak, dan motivasi. Artinya, Tuhan menilai bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Ia tidak tertipu oleh tindakan lahiriah yang tampak saleh jika sumbernya tidak murni. Di dalam konteks sejarah, bangsa Israel pada masa itu sering menilai seseorang dari penampilan luar, tinggi badan, kekuatan, atau garis keturunan. Namun Allah menegaskan bahwa ukurannya tidak pernah berubah,
Ia mencari hati yang sungguh-sungguh mengasihinya lebih dari segalanya. Pernyataan ini, saudara, muncul pada masa di mana bangsa Israel sedang beralih dari satu masa kepemimpinan ke masa yang baru. Bangsa itu telah terbiasa menilai pemimpin dari simbol kekuasaan dan karisma lahiriah. Tetapi Tuhan menegur pandangan tersebut dengan mengingatkan bahwa kemurnian hati lebih penting daripada kehebatan penampilan. Di dalam budaya kuno, seorang pemimpin diukur dari kekuatan fisik dan keberanian di medan perang. Namun bagi Tuhan, ukuran kepemimpinan adalah ketaatan dan kerendahan hati. Ia melihat inti dari pribadi seseorang, bukan citra yang tampak di luar. Dari sudut ekspositori, ungkapan melihat hati menegaskan bahwa Allah memiliki pengetahuan sempurna tentang manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, saudara. Pandangannya bukan sekedar pengamatan, melainkan penilaian moral dan rohani yang mendalam. Di dalam dunia yang sering mengutamakan citra dan penampilan, pesan ini menjadi peringatan serius bagi kita agar tidak hidup dengan topeng rohani. Tuhan menembus setiap lapisan motivasi kita dan menilai keaslian iman yang sejati. Ia tidak tertarik pada kesan, tetapi pada kebenaran batin. Kita sering kali terjebak di dalam pola yang sama seperti orang-orang di zaman dahulu. Kita menilai diri kita berhasil jika orang lain itu memuji diri kita, dan gagal jika kita tidak dihargai. Padahal ukuran keberhasilan di mata Tuhan berbeda. Ia lebih menghargai hati yang setia di dalam hal kecil daripada pencapaian besar yang lahir dari ambisi pribadi. Dunia mungkin melihat hasil, tetapi Tuhan melihat proses. Ia memperhatikan bagaimana seseorang menjalani perjalanan iman, bukan sekedar bagaimana akhir ceritanya terlihat di mata manusia. Kebenaran ini menantang kita, saudara, untuk tidak hidup dengan dua wajah, satu di hadapan manusia dan satu di hadapan Tuhan. Hati yang dilihat Allah adalah hati yang jujur, terbuka, dan siap dikoreksi. Ia tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran rohani. Ketika kita belajar menjaga hati dengan sungguh-sungguh, kita sedang menyiapkan diri untuk hidup berkenan di hadapannya. Karena pada akhirnya, yang Tuhan nilai bukan penampilan yang menawan, melainkan hati yang murni. Dunia bisa tertipu oleh apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam, dan di sanalah Ia menemukan siapa kita sebenarnya. Puji Tuhan, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ketulusan hati lebih bernilai. Di dalam kehidupan iman, saudara, seringkali manusia lebih mudah menilai dari apa yang tampak di luar. Kita mengagumi mereka yang fasih berbicara, tampil meyakinkan dan terlihat berhasil. Namun Allah tidak terpukau oleh hal-hal seperti itu. Ia mencari ketulusan yang tidak dapat dipalsukan. Seorang yang mungkin sederhana, bahkan tidak menonjol di mata dunia, bisa sangat berharga di mata Tuhan karena hatinya yang tulus. Di hadapan Allah, nilai seseorang tidak diukur dari kepandaian, popularitas, atau keberhasilan, tetapi dari kejujuran hati yang mengasihi kebenaran. Bangsa-bangsa di timur kuno sangat menghargai simbol lahiriah kekuasaan itu. Pakaian, perhiasan, dan jabatan dianggap tanda kehormatan. Tetapi Tuhan berkali-kali mengingatkan umatnya bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari atribut luar, melainkan dari kehidupan batin yang kudus. Di dalam sistem keimaman dan ritual Israel, Allah menuntut kesucian hati di balik semua simbol dan upacara. Ia menolak penyembahan yang indah secara bentuk, tetapi hampa dari kasih dan ketaatan. Dengan kata lain, Tuhan lebih memperhatikan hati yang bergetar di hadapannya daripada tangan yang mengangkat korban dengan bangga. Dalam eksposisi teologis, ayat ini menyingkapkan karakter Allah yang adil dan menembus batin. Melihat hati bukan sekedar tindakan mengamati, saudara, tetapi menilai berdasarkan motivasi terdalam. Dunia melihat dari hasil, tetapi Tuhan menilai dari maksud. Ia tidak melihat seberapa indah pelayanan seseorang, tetapi seberapa murni alasan ia melakukannya. Ketika seseorang memberi tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, dan melayani tanpa mencari pengakuan, disitulah hati yang dilihat Tuhan bersinar. Ketulusan menjadi bahasa yang dimengerti sorga, bahkan ketika dunia tidak memperhatikannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak contoh bagaimana manusia menilai secara dangkal. Ada orang yang tampak saleh, namun hatinya penuh kesombongan.
Ada yang diam-diam melakukan kebaikan tanpa sorotan, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia tidak terkesan oleh panggung besar, melainkan oleh ruang tersembunyi di mana kasih dan pengampunan dilatih. Ketulusan yang tidak terlihat orang lain sering menjadi persembahan paling indah bagi Allah. Dunia mungkin tidak bertepuk tangan, tetapi sorga memperhatikannya, saudara. Ketika manusia menilai dari luar, Tuhan menilai dari dalam. Itulah sebabnya orang yang hatinya benar akan tetap berharga di mata Tuhan, meskipun dunia menolaknya. Ketulusan menjadi mahkota rohani yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tuhan menaruh perhatian khusus kepada mereka yang rendah hati dan jujur, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Ia melihat hati yang lembut dan dapat dibentuk. Di tengah dunia yang mencintai penampilan, Tuhan mencari hati yang sederhana. Di sanalah Ia menemukan tempat tinggal yang Ia kehendaki. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk bersama di pembahasan yang ketiga, yaitu hati yang benar. Saudara, ketika Tuhan menilai hati manusia, Ia tidak hanya ingin melihat kemurnian, tetapi juga membentuknya. Hati bukan sekedar pusat emosi, melainkan ruang di mana keputusan moral diambil. Karena itu, jika hati seseorang benar, seluruh hidupnya akan mengikuti arah yang benar. Tuhan memandang hati bukan hanya untuk menilai, tetapi untuk membentuk dan memulihkan. Ia ingin agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan sekedar tampak benar di mata sesama. Disinilah iman menjadi nyata, bukan dalam kata-kata, tetapi di dalam perubahan hidup yang berawal dari hati. Secara historis, bangsa Israel seringkali jatuh karena memiliki hati yang jauh dari Tuhan, meskipun mereka masih memelihara bentuk keagamaan. Para nabi menegur umat yang masih mempersembahkan korban, tetapi hidup di dalam ketidakadilan dan kesombongan. Hal itu, saudara, menunjukkan bahwa tanpa hati yang benar, semua bentuk ibadah kehilangan maknanya. Tuhan menghendaki pertobatan sejati, bukan sekedar ritual. Ia menuntut perubahan dari dalam yang mengalir keluar. Ketika hati diperbarui, maka tindakan akan mengikuti, dan dari sanalah kehidupan yang berkenan kepada Allah dimulai. Di dalam eksposisi ayat ini, prinsip ini menegaskan bahwa hati adalah sumber dari segala arah hidup. Amsal 4 ayat 23 menulis demikian, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Tuhan tahu, saudara, bahwa jika akar kehidupan batin seseorang bersih, maka buah kehidupannya juga akan baik. Oleh sebab itu, ketika Ia melihat hati, Ia bukan mencari kesalahan, melainkan menumbuhkan kesucian. Proses ini adalah perjalanan rohani di mana manusia diajar untuk tunduk, diubah, dan diperbarui. Hati yang dibentuk Tuhan akan menghasilkan hidup yang memancarkan kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Di dalam kenyataan hidup modern, banyak orang berusaha mengubah penampilan luar agar terlihat lebih baik, tetapi melupakan pembaruan batin. Mereka memperbaiki citra tetapi mengabaikan karakter. Tuhan memanggil kita untuk melakukan kebalikannya, mulai dari dalam, saudara. Ketika hati dibersihkan dari kepahitan, iri, dan kesombongan, maka perkataan dan tindakan akan mencerminkan kasih Kristus. Inilah sebabnya mengapa pembentukan hati menjadi prioritas utama bagi orang percaya. Hati yang benar akan melahirkan hidup yang benar, dan hidup yang benar akan memuliakan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hati dengan cara yang lembut namun mendalam. Ia mengizinkan berbagai situasi untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Ketika kita marah, kecewa, atau terluka, justru di sanalah kondisi hati kita terlihat. Proses ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyucikan. Tuhan tidak hanya ingin kita melakukan hal yang benar, tetapi juga melakukannya dengan hati yang benar, saudara. Di dalam pandangannya, ketaatan tanpa kasih sama kosongnya dengan kasih tanpa ketaatan. Kedua hal itu menyatu di dalam hati yang sudah disentuh oleh anugerahnya. Hati yang benar bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi karya Allah yang mengubahkan. Ia mengulurkan tangannya bukan kepada mereka yang sempurna, tetapi kepada mereka yang bersedia dibentuk. Ketika kita membiarkan Tuhan menilai dan memperbarui hati, maka hidup kita akan menjadi cermin kasih dan keadilannya. Dunia mungkin tidak melihat proses itu, tetapi Tuhan memperhatikannya. Dan pada akhirnya, hidup yang dibentuk oleh hati yang benar akan menjadi kesaksian yang paling kuat bagi dunia
bahwa Allah hidup dan bekerja di dalam manusia yang mau dibentuk olehnya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, yaitu Tuhan membentuk dan menguji hati. Saudara, ketika Tuhan melihat hati, Ia tidak hanya menilai tetapi juga membentuk. Ia tidak berhenti pada pengetahuan tentang siapa kita, melainkan bekerja untuk menjadikan kita seperti yang Ia kehendaki. Di dalam banyak bagian Alkitab, pengujian hati selalu menjadi bagian dari rencana Allah untuk memurnikan iman umat-Nya. Tuhan tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk memperkuat. Ia mengizinkan situasi tertentu agar hati kita terungkap, yakni apakah kita tetap setia ketika tidak dilihat orang, apakah kita tetap jujur saat tidak ada yang menilai, apakah kita tetap mengasihi ketika tidak mendapatkan balasan. Semua itu adalah cara Tuhan menyiapkan hati agar layak bagi tujuan yang lebih besar. Secara historis, bangsa-bangsa timur kuno menganggap ujian sebagai tanda ketidaksenangan dewa. Namun di dalam pandangan Alkitab, ujian justru menjadi bukti perhatian Allah. Ia ingin agar umatnya tidak berhenti pada kesalehan luar, tetapi bertumbuh di dalam kemurnian batin. Tuhan mengizinkan tekanan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperhalus. Di dalam setiap masa sulit, Ia sedang membentuk hati manusia agar menjadi kuat, lembut, dan peka terhadap kehendak-Nya. Di dalam sejarah umat Allah, mereka yang hatinya diuji selalu dipakai menjadi alat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara teologis, saudara, bagian ini menyingkapkan karakter Allah sebagai pembentuk agung. Ia bekerja di dalam hati seperti tukang periuk yang mengolah tanah liat dengan sabar, dengan tekanan yang tepat, dan dengan tujuan tertentu. Kadang proses itu menyakitkan, tetapi hasilnya indah. Hati yang dibiarkan di tangan Tuhan akan dibentuk menjadi wadah yang mampu menampung kasih dan kebenarannya. Tuhan tidak terburu-buru karena Ia bekerja bukan pada permukaan, melainkan pada kedalaman. Dan dari kedalaman itulah lahir kehidupan yang berbuah kekal. Di dalam kehidupan modern, saudara, kita sering ingin hasil yang cepat dan instan. Namun Tuhan bekerja dengan ritme kekekalan. Ia membentuk hati manusia melalui waktu, pengalaman, dan pembelajaran yang panjang. Ketika kita merasa tidak ada kemajuan, sebenarnya Tuhan sedang bekerja di dalam diam, memurnikan motif, mengikis kesombongan, dan menumbuhkan kesabaran. Pengujian hati bukan tanda penolakan, tetapi tanda pembentukan. Ia sedang menulis sesuatu di dalam diri kita yang akan berguna untuk masa depan yang belum kita lihat. Hati yang telah diuji akan memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum pernah melewati proses. Ia menjadi lembut terhadap penderitaan orang lain, sabar di dalam menghadapi kesalahan, dan teguh di dalam pengharapan. Tuhan memakai hati seperti ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di mata dunia, saudara, mungkin ini tampak biasa, tetapi di mata Tuhan ia berharga. Karena dari hati yang telah dibentuk oleh tangan Allah, mengalir kehidupan yang menguatkan dan menyembuhkan banyak jiwa. Ketika Tuhan melihat hati, Ia tidak mencari kesempurnaan, tetapi kesiapan untuk dibentuk. Ia memandang lebih dalam dari apa yang tampak, karena Ia tahu potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Pengujian yang kita alami bukan tanpa tujuan, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan untuk menjadikan kita serupa dengan karakternya. Tuhan menilai bukan hanya dari apa yang kita capai, tetapi dari apa yang sedang Ia kerjakan di dalam hati kita. Dan ketika hati itu semakin menyerupai hatinya, maka hidup kita pun akan mencerminkan kasih dan kemuliaannya di dunia ini, saudara. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau katakan, pesan dari ayat ini menegaskan bahwa hidup berkenan di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh penampilan luar, tetapi oleh keadaan hati. Dunia mungkin menilai berdasarkan prestasi dan citra, tetapi Tuhan menilai berdasarkan kejujuran dan kemurnian. Ia tidak melihat seberapa tinggi posisi seseorang, melainkan seberapa dalam hatinya mengasihi kebenaran. Karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk menjaga hati lebih dari apapun, sebab dari situlah kehidupan rohani mengalir. Hati yang benar di hadapan Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan yang berbuah di dalam kasih dan ketaatan. Di dalam perjalanan iman, saudara, kita mungkin berhadapan dengan banyak tekanan untuk tampil sempurna di hadapan orang lain.
Namun Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna di mata manusia, melainkan tulus di matanya. Ketika dunia menilai dari pencapaian, Tuhan menilai dari kesetiaan. Ia melihat bagaimana kita tetap jujur saat tidak ada yang memuji, bagaimana kita tetap mengasihi ketika tidak ada yang membalas. Inilah nilai yang kekal di hadapannya, hati yang tetap setia walau tidak terlihat. Karena itu, marilah kita memeriksa diri kita hari ini. Apakah kita hidup untuk kesan atau untuk kebenaran? Apakah kita lebih sibuk memperindah tampilan luar daripada memelihara hati di hadapan Tuhan? Allah memanggil kita untuk memiliki hati yang bersih, lembut, dan taat. Ia ingin agar setiap tindakan kita lahir dari kasih yang murni kepadanya. Ketika hati kita sejajar dengan kehendaknya, saudara, maka seluruh hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah tentang kebaikan Tuhan. Biarlah kita belajar melihat diri sendiri dan orang lain dengan cara Tuhan melihat. Jangan cepat menilai dari penampilan, karena di balik wajah yang sederhana bisa tersembunyi iman yang besar. Tuhan melihat apa yang manusia tidak bisa lihat, hati yang mencintai Tuhan dengan tulus. Dan bagi hati seperti itulah Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Dunia bisa salah menilai, tetapi pandangan Tuhan selalu benar, sebab Ia tidak melihat apa yang di depan mata, melainkan Ia melihat hati, saudara. Puji Tuhan, saya berdoa, kiranya seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini mengalami pengalaman rohani yang benar, mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami saat hari ini. Kami saat ini mau belajar Tuhan, untuk ikut kehendak Tuhan, untuk memahami bahwa manusia sebenarnya melihat apa yang mereka lihat melalui mata jasmani mereka. Tapi kami tahu Tuhan mengajar kami hari ini untuk melihat hati. Dan kami mau belajar juga dari mulai diri kami sendiri ya Tuhan. Kami mau mengubah hati kami menjadi murni, sama seperti hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu ajar kami untuk menjadi apa yang Engkau mau ya Tuhan. Ubahkan diri kami, pulihkan kami yang masih sangat jauh daripada yang sempurna. Tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Sebagai penjunan, Engkau membentuk kami ya Tuhan melalui proses-proses kehidupan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami, ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu saat kami jauh melangkah atau ke dalam langkah yang salah. Tapi kami mau selalu mengarahkan diri kepada suara-Mu ya Roh Kudus, untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu senantiasa. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan kami, apa yang kami lakukan di dalam aktivitas kami, biarlah itu memuliakan Tuhan, dan segalanya Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersama akhiri perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.